قال رضي الله عنه: العمل الصالح ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة وينفع عياله وأهله من بعده. شعر: رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم داء الفساد إذا فساد، يعظم في الدنيا بفضل صلاحه يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. قال الله تعالى في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. قيل الجد السابع من أمه. إذا حفظ الله المال للولد بسبب صلاح جده فنرجو أن يحفظ لنا الدين. وأنا أستبشر بهذه الآية وأود أدخل بها على الرسول والسلف الفحول، أقول لهم: إذا كان الله حافظ المال لصلاح الأب وهو من غير الأمة المحمدية فكيف لا يحفظه والصالح منها؟ وإذا حفظه فكيف لا يحفظ الدين الذي هو أهم عند العارفين؟ وإذا حفظ العموم صلاح الأمة فكيف لا يحفظ ما ذكر لأهل بيته الكرام لأجر خير من وحد الملك العلام وهو خير الصالحين وسيد الخلق أجمعين. وقد أخبر الله بأن بركته في الطاعة وبركة الله لا نهاية لها، كما روي في بعض الكتب المنزلة: عبدي أطعني فإن أطعتني باركت وبركتي لا نهاية لها، وإن عصيتني محكت ومحقتي تلحق سابع طبقة من أولادك. وأنت اختر لنفسك أي الحالتين تريد: البركة في أولادك أو المحقة وتموت ويفسد من بعدك من ذريتك بسبب ذنوبك. والطائع يرى ثمرة طاعته في الدنيا والآخرة. إذا مات تبشره الملائكة قبل وضعه في اللحد وتقول له: إن قبرك مفروش بالحرير وربك راضي عنك، وملائكة تطلع وملائكة تنزل تبشره بذلك. والعاصي يصد ذلك تخوفه وتفزعه وتقول له: يا ويلك إن قبرك ملآن بالحيات والعقارب وربك غضبان عليك. اللهم اجعلنا من المقتدين بسيد المرسلين في الأقوال والأفعال وفي سائر الأحوال. Amal soleh itu akan memberikan manfaat kepada orang yang melakukannya, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan manfaat itu juga akan mengalir kepada anak-anak turunannya dan keluarganya. Dikatakan dalam satu syair, aku menyaksikan kesolehan seseorang itu akan membuat keluarganya menjadi soleh juga, dan akan menjauhkan serta melindungi keluarga serta turunannya daripada penyakit yang merusak. Penyakit di sini penyakit agama, penyakit akhlak yang akan merusak mereka. Serta orang yang soleh itu akan Allah agungkan di dunia karena kesolehan yang ia perbuat, dan Allah akan jaga setelah matinya dalam keluarga dan turunannya. Allah berfirman dalam surat Kahfi menceritakan perjalanan Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam masuk satu daerah di mana penduduk daerah tadi itu tidak senang dengan tamu, bahkan tidak menghargai tamu. Saat itu Nabi Musa dan Khidir menjadi orang yang perlu untuk dibantu, tapi ternyata tidak ada satupun yang menyambut dan membantu. Anehnya, Khidir ketika melihat ada salah satu pagar di satu rumah condong mau rubuh, bergegas langsung mengajak Nabi Musa si Khidir untuk membangun kembali itu pagar. Nabi Musa
menegur, apa-apaan? Kenapa kamu tadi itu mau peduli dengan orang yang tinggal dari daerah ini? Tidak ada satupun mereka yang peduli. Maka Khidir menjelaskan ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding pagar yang mau roboh ini adalah tempat milik dua anak yatim yang tinggal di daerah ini. Dua anak yatim ini ditinggalkan oleh ayahnya satu peninggalan yang berharga di bawah pagar ini. Kalau jatuh maka akan diambil sama orang lain. Ayahnya adalah orang yang soleh. Ulama berkata yang dimaksud ayah ini bukan ayah langsung, datuk ketujuh. Datuknya yang ketujuh soleh, bahkan min jihatil daripada arah ibu, bukan dari arah ayah. Farada rabbuka yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatam min rabbik. Maka Allah berkehendak dua anak yatim ini dewasa, nantinya dua anak yatim ini yang akan merasakan peninggalan harta daripada nenek moyangnya yang ketujuh, karena nenek moyangnya yang ketujuh tadi itu adalah hamba yang soleh. Perhatikan bagaimana cerita tadi itu. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menjaga harta untuk anak cucunya yang ketujuh daripada datuknya yang ketujuh, maka harapan kita bukan harta yang dijaga, tapi juga agama. Agama kita juga dijaga, sehingga kita tidak berharap satupun anak turunan kita yang lepas agama daripada Islam dan iman. Dan kita berharap bahwa hal ini bisa menyampaikan kita dan kita bawa kepada Ar-Rasul dan salafnya kita semuanya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menjaga harta karena kesolehan datuk ketujuh daripada bukan umat Muhammad, umat yang dahulu, kita bisa bayangkan kalau di antara umat Muhammad ada orang-orang yang soleh, maka insya Allah akan lebih besar taksirnya, pengaruhnya kepada anak turunannya. Jika itu adalah harta juga dijaga oleh Allah karena kesolehan datuk, maka agama adalah yang paling berharga bagi al-arifin, bagi orang-orang para aulia, dan datuk-datuk kita adalah mereka orang-orang yang soleh, orang-orang al-arifin, lebih menjaga agamanya, lebih menilai berharga agamanya daripada harta benda. Tentunya harapannya akan dijaga akidah tadi itu sampai anak turunannya. Kalau itu secara umum kesolehan orang tua itu bermanfaat kepada anak turunnya, maka secara khusus tentunya kepada ahlul bait, kepada keluarga Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Sayyidus Salihin, pemimpin orang soleh adalah Muhammad Rasulullah SAW, bahkan pemimpin seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa Allah jika memberikan berkah dalam perbuatan taat, maka berkah itu tidak ada henti-hentinya dan terputus. Berkah itu selalu mengalir sampai hari kiamat. Diterangkan dalam kitab-kitab yang Allah turunkan terdahulu. Allah berfirman, "Abdi, wahai hambaku, taatlah kepada aku. Maka sesungguhnya jika kamu taat kepada aku berkati kamu. Dan berkatku tidak ada ujungnya, tidak akan terputus selama-lamanya. Dan jika kamu sebaliknya maksiat kepada aku, maka aku akan hapus berkah pada dirimu. Dan penghapusan berkah tadi itu akan terus bersambung sampai ke 7 turunanmu. Dan sekarang silahkan kamu memilih untuk diri kamu. 2 keadaan ini, berkah atau penghapusan berkah dalam anak turunan kamu.
jika kamu tadi itu mati, maka akan terjadi perubahan pada anak-anak kamu. Kalau kamu menjadi orang maksiat, menjadi orang melanggar ajaran Allah, maka anak-anak kamu tadi itu akan berubah menjadi preman, menjadi pecandu narkoba, menjadi peminum minuman keras, mungkin akan berzina. Dan tahukah itu sebabnya adalah dosa-dosa yang kamu kerjakan. Tapi jika kamu menjadi orang taat kepada Allah, buah hasil daripada taatnya kamu di dunia dan akhirat, nanti ketika mati, maka para malaikat akan berdatangan kepada kamu. Dia akan menyatakan sebelum kamu mati bahwa kuburan kamu telah dibeberkan sutra. Di kuburan kamu akan mendapatkannya menjadi kebunan surga. Allah ridho kepada kamu. Para malaikat turun dan naik, mereka semuanya memberikan kabar gembira. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka seraya menyatakan, sekarang saatnya kamu berbahagia. Jangan susah menghadapi kematian ini, karena surga telah disediakan untuk kalian semuanya. Sebaliknya kalau maksiat, maka malaikat akan berdatangan dan dia akan membuat kamu ketakutan. Dia akan menyatakan, ya wailak inna gabrak mal'an bil hayyatul agarib. Awas kamu, sebentar lagi kamu akan mendapatkan bagaimana kuburan kamu penuh dengan ular-ular yang sangat berbisa. Allah murka kepada kamu dan kamu sudah disediakan tempat neraka untuk menyiksa dan membakar kamu. Karena itu jangan kita anggap maksiat itu madaratnya kepada diri kita saja. Itu akan bisa sampai kepada anak turun kita. Dan karena itu jangan bermalas-malas kita berbuat taat, karena perbuatan taat itu akan juga manfaat kepada anak turun kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang bisa mengikuti jejak Rasulullah dan jejak daripada as-salafus salihin. Amin ya rabbal alamin. العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس